Kelenteng. Apa yang Anda pikirkan kalau ada yang mengatakan kata kelenteng? Bangunan Cina, patung naga, atau mungkin semut? Di antara hamparan sawah bawang merah di Desa Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdiri sebuah bangunan merah yang menyimpan kisah tak biasa. Berbeda dengan kelenteng pada umumnya yang megah berdiri di pusat kota atau kawasan pecinan yang ramai, tempat ibadah ini justru memilih sunyi, menyatu dengan denyut nadi kehidupan masyarakat desa. Inilah kelenteng Hokyeogyong. Tapi coba tengok lebih dekat ke arah gerbangnya. Di puncak tertinggi pintu masuk ini Anda tidak disambut oleh naga yang agung, melainkan oleh sosok makhluk kecil yang sering kita abaikan. Ukiran sepasang semut hitam raksasa di kedua sisi. Sebuah simbol misterius yang memancing tanda tanya. Mengapa semut? Apa yang membuat serangga kecil ini begitu dihormati di tempat suci ini? Untuk memahami makna sang semut, kita harus memutar waktu kembali ke tahun 1948. Sebelum ada patung semut dan sekaligus bangunan kelenteng, Indonesia saat itu sedang dalam masa genting dan mencekam. Agresi militer Belanda kedua memicu periode gelap sejarah yang hilang. Dikenal sebagai masa bersiap, di Nganjuk kekacauan dan ketakutan merajalela juga saat itu. Kala itu, ratusan warga etnis Tionghoa dikumpulkan secara paksa di alun-alun Nganjuk. Mereka didata dengan dalih keamanan, tapi mereka malah digiring ke dalam truk-truk militer menuju hutan jati di perbatasan Mluyu. Di sanalah tragedi berdarah terjadi. Eksekusi massal tak terhindarkan. Banyak nyawa melayang dalam peristiwa berdarah tersebut. Saat itulah di tengah tumpukan jasad rekan-rekannya ada seseorang yang bertahan. Sun Bon Lee. Beliau selamat dari maut dengan cara menahan napas, berpura-pura mati di antara tubuh tanpa nyawa. Tuhan masih memberinya napas, tetapi tidak dengan buah hatinya. Dua anak tercintanya tewas di tempat itu bersama dengan ratusan lainnya. Bagi Sun Bon Lee, kematian kedua berperanya adalah ganti nyawa, sebuah harga yang harus dibayarkan untuk membiarkannya tetap hidup dan melanjutkan cerita. Dalam duka yang mendalam dan rasa syukur akan Tuhan Yang Maha Esa, karena masih diberi kesempatan hidup, Sun Bon Lee bernazar, jika kelak situasi negara kembali aman, beliau mendirikan tempat ibadah bagi umat Tridharma di atas tanah kebun miliknya di Sukomoro. Tahun 1956, pembangunan kelenteng selesai, tetapi pada saat kerja mulai membuat alas dan menggali tanah untuk fondasi, di tengah lahan itu ditemukan sebuah gundukan tanah besar yang aneh. Itu bukan sekedar tanah, melainkan sarang koloni semut hitam yang telah berdiri kokoh di sana jauh sebelum manusia datang. Alih-alih meratakannya demi bangunan, Bapak Sun Bon Lee justru membuat keputusan yang mengejutkan. Beliau memerintahkan agar sarang semut itu dibiarkan utuh. Dalam pandangan batinnya dan sesuai kepercayaan masyarakat setempat, gundukan itu dikatakan adalah sebuah punden, tempat bersemayamnya danyang atau tuan rumah sejati yang menguasai tanah tersebut. Inilah asal-usul Hyaong atau sang raja semut. Bukan digusur, melainkan dihormati. Di dalam kelenteng ini, gundukan tanah alami itu kini memiliki altarnya tersendiri. Keberadaan altar Raja Semut bukan sekedar mistis, melainkan sebuah simbol harmoni budaya yang indah. Di sini, ajaran Tionghoa bertemu dengan kearifan lokal Jawa tanpa saling menyakiti. Bagi umat Tridharma, merawat altar ini adalah wujud syao atau bakti. Raja Semut dianggap sebagai leluhur tanah yang telah berjasa memberikan perlindungan. Sementara bagi masyarakat Jawa, ini adalah bentuk penghormatan kepada Mbau Rekso atau penjaga desa. Keajaiban toleransi pun lahir di altar tanah ini.
Pengunjung yang datang tidak hanya dari umat Tridharma di Klenteng. Banyak orang di luar umat Tridharma pun yang katanya kerap datang untuk melakukan ngalap berkah. Mereka memohon keselamatan, kesembuhan, hingga kelancaran rezeki. Seperti yang ditegaskan oleh Bapak Sebastian, salah satu pengurus Klenteng, pintu tempat ini terbuka bagi siapa saja. Selama niatnya baik, tidak ada sekat agama di hadapan Sang Pencipta.